Insya Allah keyakinan saya sejak dulu di sini tidak terjadi hal yang seperti waktu itu di Parung Bogor terus sekarang ada di Sintang. Karena apa? Di kiri kanan saya itu ya tetap sering kata-kata mencaci maki. Tapi dia kan enggak ngerti kalau saya juga ingin membuktikan apa Ahmadiyah itu memutar balik ayat suci Al-Quran. Betul apa enggak? Apa betul Ahmadiyah itu nabinya Mirza Ghulam Ahmad? Beberapa hari yang lalu Pak Thohir didatangi Intel dari Polsek 4 orang. Orangnya baru-baru semua. Jadi yang lama-lama pindah dan pensiun ini orang baru. Intinya begini, koordinasi dengan Ahmadiyah yang kantor pusatnya di wilayah Gurah, ini kan wilayah Gurah. Ya dari pihak keamanan intinya mengamankan agar tidak terjadi seperti di Sintang. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya sudah sering kita mendapatkan efeknya saja. Kemudian Pak Thohir WA ke Pak Ketua ndak dijawab, telepon ndak diangkat, ke rumahnya tutup kancingan, ternyata Pak Ketua sekeluarga di Surabaya. Akhirnya ke rumah saya. Insya Allah keyakinan saya sejak dulu di sini tidak terjadi hal yang seperti waktu itu di Parung Bogor terus sekarang ada di Sintang. Karena apa? Kita komunikasi dengan warga sekitar itu baik-baik saja dan teman-teman yang ada di sini waktu saya di sini kultur saya ikut kulturnya orang sini. Tentang tahlil, ya tahlil, bahkan ngimami tahlil bareng. Jadi, lu kok podo? Ya memang podo. Malah sekarang Mas Asghar itu lebih simpel. Jadi kiai di sini malah. Di belakang ada musola. Kalau imamnya tidak ada, malah beliau kiainya. Terus ikut kelompok minggu apa ya? Kalau Khatmil Quran. Jadi sudah dikenal. Wong Ahmadiyah kok podo? Ya memang podo. Gitu. Jadi insya Allah tidak ada masalah kalau di sini gitu. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Hanya itu yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu saya kira dah ini mudah-mudahan efeknya baik. Kita tambah dikenal gitu saja. Cara yang keempat pengajian Quran Suci kepada Bapak Musim, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusolli ala Muhammadin Rasul Karim wa khatamun nabiyyin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalah para kadang kawula sedaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yaitu saya ingin menyampaikan pengertian saya atau
saya ini masih resume. Jadi kita itu menyampaikan kita akan belajar yaitu sesuai apa yang telah kita dapat. Bahwa saya itu sebetulnya itu belajar agama itu, saya itu sudah mengikuti 3 kelompok. Dan yang kelompok kedua, ini saya langsung dotoin Pak kemawon, kelompok yang kedua yaitu cara belajarnya itu sesuai dengan yang saya ikuti kelompok ketiga sekarang ini. Pada waktu saya mengikuti kelompok pertama, kelompok kedua, di situ itu kalau mengutarakan segala sesuatu, harus disertai dengan dasar-dasarnya. Memang dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayatnya 36, jangan mengikuti suatu hal yang kamu belum tahu dasarnya. Dan untuk surat 33 ayatnya 21, bahwa Nabi Muhammad itu Nabi suci adalah sebagai contoh kita. Nah, padahal Nabi suci itu kalau bicara, apa yang dibicarakan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Itu kalau kita membaca dalam Al-Quran surat 53 ayatnya 2-5. Kawanmu Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula menyimpang. Tiada lain mereka bicara tidak menurut hawa nafsunya sendiri. Tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, saya dulu belajar untuk kelompok kedua. Seandainya mengutarakan segala sesuatu tidak didasari, tidak menunjukkan dasarnya, yaitu dipending dulu. Tapi setelah saya mengikuti waktu itu saya mungkin seperti sekarang, kelompok yang saya kok bisa tahu kelompok yang ketiga, yaitu yang saya ikuti sekarang ini. Karena dulu itu ada majalah Panji Masyarakat, yaitu mencaci maki, yaitu Ahmadiyah. Katanya Ahmadiyah itu non muslim. Itu di majalah Panji Masyarakat. Pada waktu itu saya kenal Ahmadiyah mulai bulan Februari tahun 1974. Nah, waktu itu saya langsung masuk ke situ. Nah, setelah di situ dari almarhum Bapak SWB Arifin, pendiri Ahmadiyah Jawa Timur, itu kalau setiap menerangkan pasti juga pakai ayat. Seperti yang saya ikuti pada waktu itu kelompok yang kedua. Hanya saja perbedaannya, kalau kelompok yang kedua itu menganggap Ahmadiyah non-muslim. Kalau tidak salah itu juga pernah ditulis dalam WK Warta Keluarga. Kalau tidak salah itu saya menemukan di tempatnya Pak Arifin, mungkin Pak Asgor itu masih nyimpan. Kalau tidak salah itu WK Warta Keluarga Ahmadiyah tahun 1971 kalau tidak salah. Saya itu menemukan di situ, yaitu juga menyebutkan yaitu masalah majalah Panji Masyarakat. Ingat saya dulu nomornya kalau enggak nomor 75 ya 81. Itu mungkin Pak Asgor itu mungkin masih nyimpan itu.
Ya ya kurang lebihnya tahun itu. Tapi saya waktu ke situ saya juga sendirian. Saya tidak bilang-bilang pada teman saya yang kelompok kedua tadi. Jadi saya ikut belajar agama di situ. Kiri kanan saya itu juga tetap mencaci maki. Padahal di tempatnya Bapak SWB Arifin itu Quran itu macam-macam. Ada yang dari kelompok satu, ada yang dari kelompok kedua, bahkan ada yang dari kelompok ketiga. Tinggal kita itu pilih Quran yang mana. Sebetulnya itu hanya sama saja. Tapi pada waktu itu ingat saya itu dicaci maki bahwa Ahmadiyah itu memutar balik ayat suci Al-Quran. Makanya sampai sekarang saya itu kalau bicara yaitu kepada lingkungan saya mesti kembalikan. Nanti bukalah Quran kamu di rumah. Jangan Quran saya. Kalau Quran saya itu sudah dicap. Bukalah Quranmu di rumah. Loh, sampai sekarang itu di lingkungan saya itu masih ada. Wah, aja sinau Quran iki, wah iki bahaya. Katanya bahaya Quran kita itu. Makanya itu saya kalau bicara itu bukalah Quranmu sendiri. Jadi setiap saya itu ya yang mengikuti kelompok kedua, mengikuti kelompok ketiga, tapi kelompok kedua itu tetap mencaci maki. Tapi saya tidak ngerti kalau saya juga sudah ingin tahu kelompok Ahmadiyah itu sudah tahu. Tapi saya diam saja. Dan untuk ini makanya saya akan belajar yaitu untuk menyampaikan sesuatu, yaitu kita akan usahakan yaitu harus pakai dasarnya. Nah, dasar kita kalau tidak Quran ya hadis. Seperti yang dikatakan Pak Suradi, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi walaupun kita itu hanya satu ayat, kita itu wajib menyampaikan. Kita itu wajib menyampaikan. Nah, seperti saya kan bilang, kita wajib. Apa betul menyampaikan itu wajib? Dasarnya mana? Yaitu dasarnya, yaitu dari surat 42 ayat Asyura, surat 42 surat Asyura ayatnya 48. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan. Itu wajib itu. Jadi kalau ada teman minta pendapat, kalau kita itu bisanya satu ayat, ya disampaikan satu ayat. Itu wajib menurut Quran. Jadi segala sesuatu bilang menyampaikan itu wajib, harus bisa menunjukkan dasarnya, yaitu surat 42 ayatnya 48. Jadi di sini ya, tapi kita tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Hanya kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Tidak boleh kita memaksa. Dia itu iman monggo, ngafiri monggo. Ini juga diterangkan dalam surat 76 ayatnya 3. Sungguh kami telah menuju kepada jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Jadi monggo, jenengan tidak boleh memaksa. Percaya monggo, mboten nggih monggo. Dan sekarang ini tadi sebagai mukadimah. Dan sekarang saya akan menyampaikan resume, yaitu tadabbur yang baru-baru dibahas. Memang kemampuan saya itu terbatas. Saya hanya menyampaikan, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayatnya 453. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat.
Sungguh Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan perintah untuk bersyukur kepadanya, yaitu nah, kita kok ini tadi saya bilang ya, bersyukur. Nah, bersyukur itu apa ada dasarnya? Kok kita berani mengatakan bersyukur? Nah, maka itu kita itu sudah Nabi itu segala perkataannya adalah wahyu. Yaitu juga diterangkan di dalam surat 54 ayatnya 35, suatu kenikmatan dari kami, demikian kami mengganjar orang-orang yang bersyukur. Jadi setiap kata itu harus jangan sampai kalau kita itu menjelaskan tidak bisa menunjukkan dasarnya, nanti gerakan kita bisa jatuh. Cuma ngomong tok gak ngomong nih dasare. Harus dibicarakan. Kemudian menjadi sabar dan sholat sebagai penolong serta pembimbing. Karena sesungguhnya seorang hamba itu ada kalanya berada dalam kenikmatan, lalu ia bersyukur, atau berada dalam cobaan, lalu ia bersabar menanggungnya. Jadi tidak boleh mengeluh ya. Jadi kita itu kalau mendapat cobaan tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Dan kalau mendapatkan kenikmatan juga tidak boleh bangga, sombong. Suatu misalnya kita diberi kenikmatan, rezeki banyak, akhirnya sombong. Itu juga tidak boleh. Kalau diberi cobaan, kita juga tidak boleh mengeluh. Nah ini juga diterangkan dalam surat 57 ayatnya 23. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Wah, usahaku bisa berhasil, akhirnya sombong, membanggakan diri aku ya. Itu juga tidak boleh. Mengeluh pun juga tidak boleh. Nah ini diterangkan dalam surat 14 ayatnya 21. Tapi ini kalau kita baca dalam Quran kita, yaitu ada perbedaan tapi maksudnya sama. Nah saya itu berhubung tidak bisa bahasa Arab, saya itu mempelajari Quran di rumah itu kalau tidak salah 5 macam. 5 macam. Kalau di yang 4 macam, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau kan sabar? Jadi itu ngeluh atau sabar. Kalau mungkin kalau di Quran kita itu berteriak-teriak. Kalau diberi cobaan berteriak-teriak. Ini maksudnya berteriak-teriak karena mengeluh, bengok-bengok. Kalau di Quran saya yang 4 itu mengeluh artinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebuah hadis yang mengatakan, ini saya kutip dari hadis Muslim, yaitu ini di hadis Riyadhus Shalihin juga ada, yaitu halamannya hadis Muslim halamannya 2999. Mengagumkan perihal orang mukmin itu tidak sekali-kali Allah menetapkan suatu ketetapan baginya, melainkan hal itu baik kesenangan, maka bersyukurlah dia. Yang hal ini adalah lebih baik baginya. Dan jika ditimpa kesengsaraan, bersabarlah dia.
yang hal ini adalah lebih baik baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sarana yang paling baik untuk menanggung segala macam cobaan ialah dengan sikap sabar dan banyak sholat. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah, ini dalam surat Al-Baqarah ayatnya 45, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya ini adalah berat kecuali bagi orang-orang yang rendah hati atau orang yang khusyuk. Di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat suatu cobaan maka beliau mengerjakan sholat. Sabar itu adalah dua macam. Jadi sabar itu adalah dua macam, yaitu sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa, serta sabar dalam mengerjakan ketaatan dan amal-amal takorub. Takorub itu maksudnya artinya adalah pendekatan diri kepada Allah. Jenis yang kedua inilah yang lebih utama, mengingat ia adalah tujuan utama. Adapun jenis sabar lainnya yaitu sabar dalam menanggung berbagai macam musibah dan cobaan. Jenis ini pun hukumnya wajib. Perihal sama dengan istighfar, mohon ampun dari segala macam celaan. Jadi kita itu kalau mendapat caci makian, yaitu kita harus sabar. Nah ini waktu saya kenal Ahmadiyah pertama, yaitu di rumahnya Bapak SWB Arifin, waktu panji masyarakat gentar-gentarnya itu Bapak SWB Arifin itu mengumpulkan yaitu anggotanya untuk sembahyang tahajud, memintakan ampun kepada orang yang mencaci maki. Karena dalam majalah panji masyarakat dulu, Ahmadiyah itu dicap non muslim. Non muslim ini artinya kan kafir. Dan barang siapa mengatakan kafir kepada sesama muslim akan kembali kepada dia sendiri. Akhirnya dengan kesabaran tadi Bapak SWB Arifin yaitu mengadakan sembahyang tahajud untuk memohonkan ampun kepada yang mencaci maki. Ini masih ingat waktu kenal gerakan Ahmadiyah, saya utarakan tadi, saya itu waktu ke rumahnya Bapak SBB Arifin itu kalau harinya dan tanggalnya saya lupa. Tapi yang jelas bulannya Februari tahun 1974. Pada waktu itu saya belajar saya yaitu kelompok yang kedua tadi. Waktu itu GAI dicap non muslim. Walaupun demikian GAI tetap sabar. Yang akhirnya GAI mendoakan yang mencaci maki dan mengadakan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dalam hadis Muslim, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudara sesama muslim tanpa sepengetahuan, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Jadi waktu itu saya juga ikut sembahyang tahajud. Tapi waktu saya ngikuti kelompok kedua, saya tetap ngaji di situ. Di kiri kanan saya itu ya tetap sering kata-kata mencaci maki. Tapi dia kan enggak ngerti kalau saya juga ingin membuktikan apa Ahmadiyah itu memutar balik ayat suci Al-Quran. Betul apa enggak? Apa betul Ahmadiyah itu nabinya Mirza Ghulam Ahmad? Ternyata juga tidak. Toh. Apa pernah kita diajarkan bahwa sesudahnya Nabi Muhammad ada nabi lagi? Kan
Ahmadiyah tidak pernah mengajarkan demikian. Tapi saya juga tetap diam, saya tetap ngikuti, yaitu belajar ilmu di situ. Dalam riwayat lain, yaitu juga dari hadis Muslim, ini juga bisa dilihat di dalam, mungkin Pak Buran itu yang jelas juga punya hadis Riyadhus Shalihin, karena dulu ayahnya itu saya tahu itu punya, ayahnya Pak Buran itu. Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa diketahui olehnya adalah doa yang mustajab. Di atas kepalanya orang yang berdoa ada malaikat yang telah diutus, sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin, dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Jadi yang mendoakan itu juga mendapat pahala. Lalu di dalam riwayat hadis lain, Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa sabar itu ada dua macam, yaitu sabar karena Allah dalam mengerjakan hal-hal yang disukai oleh Allah, sekalipun berat terasa bagi jiwa dan raga kita. Jadi walaupun itu berat, kita harus sabar. Dalam hal yang disukai oleh Allah, meskipun berat terasa oleh jiwa dan raga kita. Dan sabar karena Allah meninggalkan hal-hal yang dibenci olehnya. Sabar meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Hendaklah bahwa nafsu sendiri, barang siapa yang demikian keadaannya, maka dia termasuk orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang diperoleh keselamatan. Ali ibnul Husain Zainul Abidin mengatakan, apabila Allah menghimpun semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir, maka mendengarlah suara seruan. Lalu di manakah orang-orang sabar itu? Hendaklah mereka masuk ke surga sebelum ada hisab, sebelum ada perhitungan, itu sudah masuk surga. Maka bangkitlah segolongan manusia, lalu mereka bersua. Bersua itu saling mendekat. Bersua itu artinya saling mendekat. Dengan para malaikat yang bertanya kepada mereka, hendak kemanakah kalian, hei anak Adam? Malaikat bertanya. Anak Adam menjawab, ke surga. Para malaikat bertanya. Sebelum ada hisab, anak Adam tadi menjawab, iya. Para malaikat bertanya lagi, siapa kalian? Mereka menjawab, kami orang-orang yang sabar. Kami orang-orang yang sabar. Malaikat bertanya lagi, apakah sabar kalian? Mereka menjawab, kami sabar dalam mengerjakan taat kepada Allah. Jadi sabar dalam menjalankan taat kepada Allah. Dan sabar dalam meninggalkan maksiat terhadap Allah. Hingga Allah mewafatkan kami. Maka malaikat berkata, kalian memang seperti apa yang kalian katakan. Sekarang masuklah kalian semua ke dalam surga. Maka sebaik-baik pahala orang yang beramal adalah kalian. Jadi sabar itu, ya, sabar itu kadang-kadang kita itu kan ada, saya sudah kita sabar sampai 5 tahun, tapi tetap
sabar sampai 5 tahun, tapi tetap saja. Loh, batas sabar kita itu sampai di mana? Ya, sabar kita itu yaitu ya sampai Allah memwafatkan kita, bukan dibatasi suatu misalnya 2 tahun, 3 tahun, 1 bulan, 2 bulan. Ya sampai memwafatkan kita. Karena dalam surat Al-Baqarah yaitu ayat 45, mohonlah pertolongan kepada Allah sabar dan sholat. Nah sholat itu apa? Kita batasi suatu misalnya 5 tahun, 2 tahun. Ya sampai Allah memwafatkan kita. Kadang-kadang sudah 5 tahun saya sudah ngempet wis tak sabar-sabar nih. Jadi sabar itu tidak ada batasnya sampai Allah memwafatkan kita. Kalau kita itu berpedoman hanya 5 tahun, 2 tahun, bahkan 7 tahun, berarti kita akan merateli ayat Quran. Berarti mohonlah pertolongan sabar dan sholat. Sabarnya dihapus. Apa kita berani akan merateli ayatnya Allah, firman-Nya Allah? Kan jelas tidak berani. Jadi tidak ada sabar itu, batasnya juga sampai Allah memwafatkan kita. Kan sering kita itu yang pernah menemukan pertanyaan, kita itu sabar sampai kapan? Kita tinggal suruh pilih saja, kita pilih saja, kita itu ingin lekas masuk surga atau tidak. Kalau ingin lekas masuk surga, ya sampai Allah mewafatkan kita. Kalau kita selalu selalu dicaci maki suatu misalnya, wis tak sabarnya 5 tahun aku panggah dilok-lok nih terus, dihina, diaya dan seterusnya. Seharusnya kita itu sabar, kita tolak dengan yang baik, nolaknya itu dengan baik. Jadi kita itu tidak terus kesabaran kita hapus, enggak. Nah, lalu apa ada ayat yang menjelaskan menolak kesabaran itu dengan baik? Yaitu bisa kita baca dalam surat 41 ayatnya 34, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, hingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia seperti teman setia. Jadi kalau kita itu walaupun sampai beberapa tahun, ya caranya kita harus tolak saja dengan baik itu. Lalu ada lagi surat 23 ayatnya 96. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Jadi menurut kami hal ini dapat dibuktikan dengan firman Allah SWT. Suatu misalnya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 154, dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Nah, di sini saya ngutip, yaitu mengapa saya kok ini mengutip dari tafsir Ibnu Katsir? Karena di lingkungan saya itu dia itu pegangannya itu yang dibuat andalan tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau saya itu bicara dengan lingkungan saya, ya saya sampaikan tafsir Ibnu Katsir. Seperti misalnya saya dulu waktu kenal Ahmadiyah pertama, saya tanya, mengapa di sini kok diajari kitab Taurat dan Injil? Karena Ahmadiyah itu tujuan pertama untuk mengislamkan non-muslim, tidak untuk memusuhi sesama muslim. Maka dari itu seandainya diibaratkan kita itu makanan kita suatu misalnya makanan ya, makanan kita itu Quran. Kalau kita itu diberi ayatnya Quran,
ayatnya Injil, mesti saya lepeh. Orang Kristen pun juga begitu. Makanannya adalah Injil, dikasih ayat Quran, pasti langsung dimutahkan. Sehingga saya sampai sekarang yang masih ingat, suatu misalnya kita itu sebetulnya ayatnya itu banyak. Suatu misalnya sering saya utarakan di sini ini, yaitu dalam Yahya pasal 16 ayat 12 dan 13, banyak lagi perkara yang aku hendak katakan kepadamu, tetapi sekarang ini tiada dapat kamu menanggungnya. Akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu Roh kebenaran, maka ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Tiada ia berkata-kata dengan kehendaknya sendiri. Jadi Isa itu sudah kasih tahu, yaitu bahwa besok itu masih ada orang yang membawa roh kebenaran. Dan dia itu kalau bicara tidak menurut hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu, dari mukadimah tadi saya mengutarakan dalam surat 53 ayatnya 2-5, kawanmu Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula menyimpang. Mereka bicara tidak menurut hawa nafsunya sendiri, tidak ada lain adalah wahyu yang diwahyukan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamya fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma ghafir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabi' damana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana amana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbi hab li hukman wa alhini bis salihin. Allahumma ij'al lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ij'al min warasatin jannatin na'im. Rabbana wa adkhil jannati 'adin alladhi wa'adahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim birahmati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina inna antat tawwabur rahim. Rabbana afrik alaina sabra wa tawfana husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.